Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya juga mempunyai channel dengan nama Nur Nafiia, mempunyai beberapa program yang saya upload di repositori GitHub. Silakan dicek dengan nama Nurnaf. Ya. Terus saya juga mempunyai usaha yaitu kursus bernama Nayafada Academic.com, bisa dicek di sini ya. Selain itu saya juga mempunyai beberapa publikasi artikel, silakan dicek di Google Scholar atau buku-buku yang sudah saya terbitkan, yaitu dengan judul buku komputasi cerdas atau komputer cerdas, ini berkaitan kecerdasan buatan. Kalau yang buku ajar citra binarisasi ini berkaitan dengan pengolahan citra digital, dan yang berikutnya ini terkait data mining, yaitu melakukan clustering penghasilan penduduk. Nah, yang mau saya bahas kali ini yaitu akan membahas terkait logika fuzzy. Logika fuzzy itu merupakan soft computing ya. Jadi kalau kita mau membuat komputasi cerdas atau komputer cerdas, salah satunya tekniknya adalah logika fuzzy. Nah, logika fuzzy saya mengambil dari buku sumbernya ini ya, saya tuliskan logika fuzzy, pengarangnya Ibu Sri Kusumadewi. Saya punya bukunya. Nah, ini itu ada tahapannya ya, saya tuliskan. Yaitu tahapannya ada tahap yang namanya mencari himpunan keanggotaan atau juga disebut dengan fungsi keanggotaan. Saat kita membahas fungsi keanggotaan, maka kita harus mengetahui grafik-grafiknya atau mengetahui terkait fungsi keanggotaannya. Untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan itu ada istilah linier sama non-linier. Ya. Linier itu berarti yang model grafiknya seperti ini, yang saya tunjukkan seperti ini. Yang non-linier grafiknya modelnya seperti ini. Maaf ya, saya tunjukkan. Nah, kayak gini. Modelnya seperti ini. Jadi dia ada melengkung, ada tidak lurus ya, tidak lurus. Ini model representasi yang non-linier ya. Contoh ini lagi. Modelnya seperti ini, seperti lonceng. Nah, kayak gini. Sedangkan yang model seperti ini kayak bangun trapesium, kayak seperti ini bangun segitiga, itu merupakan grafik yang linier. Jadi kalau saya bahas yang namanya mencari himpunan keanggotaan atau fungsi keanggotaan, maka kita harus berdasarkan grafik-grafiknya. Ada beberapa grafik, mulai ini namanya adalah grafik turun ya, grafik turun. Terus ada lagi yang naik, jadi modelnya seperti ini. Mohon maaf ya, tadi belum sempat saya buat. Saya baru membuat satu. Jadi ada grafik turun. Kemudian ini yang grafik naik, ini A, ini B. Jadi ini namanya grafik naik. Nah, sedangkan grafik yang model seperti ini ada segitiga, ada trapesium, itu kan gabungan dari grafik ini ya, grafik naik dan grafik turun. Jadi kalau saya membuat grafik segitiga kan sebenarnya gabungan. Kalau kita jadikan satu kan ini akhirnya menjadi grafik segitiga. Trapesium juga sama, tinggal nambahkan yang garis itu nanti jadi grafik trapesium. Tapi mereka mempunyai rumus yang berbeda, sehingga saya tuliskan rumus dasarnya. Jadi kalau himpunan keanggotaan itu mencari member ya, mencari membership. Jadi ada istilah menghitung membership. Kalau kita membahas membership, kalau angka yang ada di sumbu X ini ya, angka yang ada di sumbu X ini itu namanya adalah number ya. Jadi
yang kita inputkan yaitu number. Jadi kalau kita membahas logika fuzzi, inputan dari datanya wajib berupa angka. Ya, wajib. Saya tulis kayak gini. Inputan dari logika fuzzi wajib angka. Nah, baru saat kita mau mencari membership itu berupa linguistik. Apa itu linguistik atau kategori atau istilahnya apa ya? Kategori, linguistik, karakter. Nah, itu modelnya seperti ini. Contoh misalkan inputnya adalah usia. Misalkan inputnya ini age-nya adalah usia. Misal ya, usia. Nah, usia itu linguistiknya misalkan ada usia muda, usia tua, usia dewasa, apalagi ya, ada usia lansia. Nah, ini semuanya adalah linguistik atau kategori. Contoh misalkan inputnya berupa, misal tidak usia, misalkan inputnya adalah suhu. Berarti suhunya adalah misalkan rendah, misalkan, atau suhunya dingin, sedang, panas. Ini adalah linguistik, ya, linguistik. Terus untuk mencari nilai membernya, nilai membershipnya, maka ada rumusnya. Contoh misalkan untuk mencari grafik yang turun, ini ya saya tuliskan grafik turun. Maka rumusnya, saya masukkan rumusnya ya. Saya menggunakan equation. Jadi biasanya simbol membershipnya yaitu mu, ini mu. Terus saya kasih di bawahnya if jika x kurang dari sama dengan a. Jadi ini ada di sini grafiknya kan ada a dan b ya, ada a dan b. Maka jika kurang dari a, maka mu-nya adalah 1. If lagi, jika tidak sesuai, x lebih dari sama dengan b, maka mu-nya adalah 0. Jika tidak sesuai itu semua, berarti mu-nya adalah sama dengan x dikurangi b dikurangi x, kemudian b dikurangi a. Ini rumusnya. Untuk yang mencari membership, ya saya jelaskan lagi, untuk yang mencari membership tidak mungkin terjadi nilai kurang dari 0 atau negatif, dan tidak mungkin juga nilai lebih dari 1 atau misalkan 2, berapa. Mungkin kalian ada keliru nulis ya. Jadi saat kita mau mencari nilai membership itu sudah ada rentangnya antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1 dan tidak mungkin negatif seperti itu. Ini untuk yang grafik turun. Untuk yang grafik naik, saya tuliskan di sini grafik naik. Ya. Untuk yang grafik naik, saya tuliskan rumusnya juga. Sama ya, ada batas AB. AB itu bukan menunjukkan atas, B bawah, bukan ya, tapi intinya nilai A yang sebelah kiri dan B sebelah kanan, seperti itu. Jadi tetap mencarinya dengan disimbolkan mu. Kalau saya bacanya mu ya, mungkin kalau saya salah pengucapan mohon maaf, bisa diperbaiki ya. Jika X lebih dari, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai mu-nya sama dengan 0. If jika X lebih dari sama dengan B, berarti nilai mu-nya adalah 1. Jika tidak semua, berarti nilai mu-nya adalah X min A, kemudian B min A. Seperti ini rumusnya. Ini saya perbesar ya, biar kelihatan jelas. Nah, ini rumusnya. Jadi grafik naik dan grafik turun.
untuk masing-masing grafik ini dipakai untuk apa? Ya, tahap membership. Jadi tahapan dalam logika Fuzzy yang pertama adalah jika sudah ada inputan, langkahnya seperti ini. Juga jika sudah ada inputan, tahap berikutnya adalah menghitung membership. Setelah dihitung membershipnya, yaitu tahap inferensi. Setelah tahap inferensi, yaitu tahap defusifikasi. Nah, tahap inferensi itu tidak akan bisa jika kita tidak mempunyai rule, ya. Jadi inferensi itu adalah rule. Ini contoh rule, ya, ini. Jadi inferensi itu wajib punya rule. Cara menghitung rule-nya disesuaikan dengan jumlah variabel input dan kategori yang kita punya atau linguistik dari variabel inputnya. Ini caranya ngitung. Jadi dikalikan setiap variabel input. Nah, jadi ada berapa variabel inputnya dan ada berapa jumlah linguistiknya dari setiap variabel input. Itu jadi caranya. Contoh rule ya ada di atas ini ya. If jika A sama dengan misalkan A kecil N B sama dengan B kecil, then Y ini adalah contoh rule ya. Kemudian setiap rule itu pasti mempunyai operator ya. Jadi kalau kita membahas operator ya, itu operator ya tidak beda jauh dengan kita membahas logika proposisi. Jadi kalau kita pernah belajar di seingat saya ada mata kuliah matematika diskrit. Matematika diskrit itu ada pembahasan terkait logika proposisi. Jadi operator yang ada di rule ya tidak beda jauh di logika proposisi, yaitu ada and, contoh and ya kayak yang saya pakai ini contoh, ada or dan ada not. Udah hanya 3 ini operator. Kalau kalian mau membahas operator and seperti apa, operator or seperti apa, operator not seperti apa saat di inferensi ini. Jadi kalau and itu biasanya menggunakan nilai penulisan saya salah, minimum dari apa ya ini istilahnya ya, dari masing-masing ini namanya adalah evident atau dari masing-masing variabel ya, ini namanya evident. A sama dengan A kecil, B sama dengan B kecil, itu namanya evident, dari evidence. Ini ya penulisannya. Kalau saya salah penulisan mohon maaf, bisa dikoreksi. Ini ada salah. Nah, sedangkan or itu berdasarkan nilai maksimum dari evident. Contoh misal ya, saya mempunyai A sama dengan A kecil, itu nilainya adalah saya kasih 0,3 dan B sama dengan B kecil itu sama dengan nilainya misalkan 0,25. Oke. Nah, kalau menggunakan operator AND ya, berarti ya kita cari minimum dari keduanya ini. Kalau kita menggunakan operator OR, berarti kita mencari nilai maksimum dari kedua evident ini. Kalau kita menggunakan not, misalkan not A sama dengan A kecil, lah berarti rumusnya bagaimana Bu kalau nilainya not? Ya rumusnya yaitu ya dikurangi, kan nilai probabilitas itu tidak mungkin lebih dari 1 dan 0 terkecilnya, jadi 1 dikurangi nilai dari mu A ini. Saya tulis mu A seperti ini. Nah, ini kasih petik ya biar enggak nim. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Jadi pada saat kita mau menggunakan logika Fuzzy, kita harus memahami tahapannya, dan setiap tahapan itu ada konsep dasarnya. Ada istilahnya apa ya? Ada logika cara berpikirnya. Jadi tidak asal ya, tidak asal. Kalau memang kita membacanya dari artikel dan artikelnya mungkin kurang jelas menyampaikannya, bisa langsung belajar dari buku. Saran saya seperti itu. Terus yang
Diffusi ini akan berbeda setiap metode. Metode yang pernah saya pakai di Fuzzy itu ada metode Mamdani, ada metode Tsukamoto, dan ada metode Sugeno. Ketiga metode tersebut akan berbeda di tahap diffusinya, ya. Jadi diffusinya akan berbeda. Nah, diffusinya kalau saya menggunakan buku yang saya acu dari bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi, diffusi yang untuk Mamdani itu yang berbeda sendiri. Untuk yang Sugeno dan Tsukamoto itu sama. Kalau Sugeno diffusifikasi, maaf ya penulisannya sudah salah, diffusifikasi Mamdani itu menggunakan center of area, yaitu berdasarkan nilai integral. Sehingga saya selama ini kalau menggunakan Fuzzy Mamdani, ya, tidak pernah selain MATLAB. Jadi pasti menggunakan MATLAB. Alasannya apa? Karena dengan menggunakan bahasa pemrograman selain MATLAB, contoh bahasa Java atau mungkin bahasa Basic atau Visual Basic itu, atau bahasa PHP, saya belum pernah menemukan untuk mencari nilai integral, fungsi integralnya belum menemukan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang Fuzzy Sugeno diffusifikasi Tsukamoto, maaf ya harusnya T-nya kapital karena ini nama orang, dan Sugeno itu menggunakan average. Ya. Average itu berarti nilai rata-rata, ya, rata-rata. Ada rumusnya, bisa dicek di bukunya Bu Sri Kusuma Dewi. Jadi harus benar-benar dipahami, kita mau menggunakan algoritma itu ada konsepnya, ada tata aturannya, tidak boleh asal. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.